informasinya. Kalau data primer, kita mencari sendiri datanya. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Loadingnya kenapa, Mbak Supriyatin? Nggak kelihatan ya PPT-nya. Coba log off dulu, nanti dicoba lagi. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan untuk estimasi adalah suatu langkah untuk melakukan pendugaan terhadap parameter populasi yang belum diketahui dengan memakai data statistik yang ada di tingkat sampel. Sedangkan uji hipotesis adalah suatu langkah pendugaan terhadap nilai parameter yang sudah diketahui dengan membandingkan pada data statistik yang ada di tingkat sampel. Contohnya untuk estimasi bisa dilihat di buku, Mbak, halaman 6.3. Ya. Kalau estimasi berarti kan kita menduga. Kalau dari contoh itu kan sebenarnya kita ingin menduga kira-kira berapa sih pendapatan per bulan 1.554 buruh yang ada di kompleks Coca-Cola. Sedangkan kalau uji hipotesis itu kita sudah ada nilainya. Nilai dari yang populasi diambil dari data sekunder itu sudah ada, misalnya 30. Ternyata waktu kita penelitian data yang kita dapat itu adalah 32, berarti kan ada perbedaan nilai. Nah, untuk menguji keberlakuannya itu apakah memang benar rata-rata usia penduduknya 30 atau 32, itu menggunakan uji hipotesis. Data sekunder itu bermacam-macam, Mbak. Jadi tergantung nanti datanya seperti apa, kemudian nanti diuji dulu sehingga nanti dia distribusinya apa. Biasanya nanti kita lihat di plot distribusinya. Untuk saat ini kita nggak ngomongin distribusi, kita hanya ingin menduga, estimasi, melakukan pendugaan atau estimasi. Yang kedua, uji hipotesis. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, dalam statistik itu ada dua jenis estimasi. Yang pertama adalah estimasi titik, yaitu suatu nilai tunggal yang dihitung berdasarkan pengukuran sampel yang akan dipakai untuk menduga nilai tunggal yang ada di tingkat populasi yang belum diketahui. Contohnya ada mean, standar deviasi, ada varian. Untuk rumus yang ada di halaman 6.5 itu tolong dibenarkan. Estimasi populasi itu sigma X bar per N sama dengan mu.
ditambahi per n-nya ya. Sudah dibenarkan semua. Ya, Mbak Novi Susanti nggak bisa masuk. Kenapa Mbak alasannya? Kenapa nggak bisa masuk? Yang lainnya masih sudah bisa. N itu karena dia di sini X bar, berarti N itu adalah banyaknya X bar. Atau di sini itu kelompok sampel. Contohnya ya. Contohnya ada di halaman 6.4. Itu seorang peneliti melakukan penelitian terhadap 100 orang yang mengikuti tes ujian masuk kursus komputer. Nah, dari 100 itu dibagi ke dalam 5 kelompok. Nah, rata-rata nilai yang didapat itu adalah 9, 8 sampai 6 di tabel 6,1. Berarti di sini n-nya ada berapa? Sesuai contoh yang di halaman 6.4, berarti n-nya ada berapa? Itu bukan E, Mbak, sigma. Sigma jumlahan dari X bar kemudian baru dibagi dengan N. Pada modul-modul sebelumnya ada kan itu sigma, tanda simbol sigma. Ya, banyaknya sampel. Tapi di sini karena dia X bar, berarti dia kan ada kelompok-kelompok. X bar kan rata-rata, berarti sudah dikelompokkan. N di sini berarti dia ada berapa kelompok sampel yang digunakan. Di sini kan N-nya berarti ada 5. Karena dari 100 orang tadi dibagi menjadi 5 kelompok. Nah, untuk memperoleh mu itu berarti rata-rata masing-masing kelompok dijumlahkan kemudian dibagi dengan N. Sudah jelas? Oke. Contoh yang ada di kotak itu sama ya caranya. Kemudian ke estimasi titik terhadap proporsi populasi. Pendugaan terhadap suatu hal yang proporsinya tidak kita ketahui. Di sini ada varians proporsi, ada standar deviasi proporsi. Nah, untuk halaman kasih contoh apa Mbak Elpa? Contohnya yang di buku masih kurang jelas. Yang ada di halaman 6.4 dan 6.5. Sudah ada 2 contoh yang ada di buku. Mana yang belum jelas? Untuk Mbak Elpa gimana? Apakah contoh yang ada di halaman 6.4 dengan 6.5 itu masih